Halo semuanya, balik lagi di Up Review ID bersama gue Giar. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas laptop Asus M409DA. Laptop ini kalau gue nggak salah sih rilis sekitar 2 tahun yang lalu, which is tahun 2020. Jadi sekarang ini udah lumayan banyak video reviewnya di YouTube. Maka dari itu di video kali ini gue nggak akan bahas secara keseluruhan soal laptop ini. Tapi gue akan coba fokusin ke bagaimana performa CPU yang dipakai laptop ini, yaitu AMD Athlon Gold 3150U buat dipakai di tahun 2022. Pengujian yang gue lakukan itu mulai dari benchmark sintetis, pengujian gaming, dan juga pengujian buat render video. Tapi sebelum itu gue akan bahas tipis-tipis dulu soal laptop Asus M409DA ini. Secara desain menurut gue nggak ada yang terlalu spesial, masih khas laptop entry levelnya Asus dengan build quality yang dibilang kokoh banget, enggak, tapi juga nggak kerasa murahan. Bobotnya ada di 1,6 kg dengan ketebalan 1,9 cm, termasuk kategori laptop enteng dan pas buat mobilitas, apalagi chargernya juga kecil, nggak makan banyak space. Untuk I/O portnya menurut gue udah terbilang lengkap, di sisi kiri ada charging port, USB 3.2 Gen 1 Type-C, Full HDMI, dan USB 3.2 Gen 1 Type-A. Sementara di sisi kanan ada slot microSD, 3,5 mm combo audio jack, 2 buah USB 2.0 Type-A, dan Kensington lock. Asus M409DA ini udah menggunakan NVMe SSD dengan kapasitas 512 GB yang terbilang cukup ngebut, 1784 MB per second untuk read dan 1176 MB per second untuk write. Laptop ini memiliki layar 14 inci berpanel TN dengan resolusi 1366x768 pixel dan finishing matte anti-glare. Jadi ketika kena cahaya itu nggak akan terlalu reflektif banget. Kemudian untuk color gamutnya 45% NTSC dan brightness maksimum di 200 nits. Kalau kalian mau pakai laptop ini buat keperluan foto dan video editing, wajib banget pakai monitor eksternal supaya dapat warna yang lebih akurat. Keyboard dari laptop ini menurut gua nyaman buat dipakai ngetik, travel distance-nya nggak terlalu dalam dan jarak antar key itu pas. Cuma sayang aja tombol power laptop ini nyatu sama keyboard yang posisinya di pojok kanan atas. Touchpad-nya sendiri cukup luas dan responsif, kemudian yang gue suka di kanan atas touchpad ini ada sensor fingerprint, yang ngebacanya juga udah cepet. Oke, mungkin itu aja dan sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama dari video ini, yaitu gimana sih performa AMD Athlon Gold 3150U ini di tahun 2022. Oh iya, disclaimer dulu, untuk Asus M409DA yang gue bahas ini udah ditambahin satu keping RAM 4GB ya. Jadi total itu 8GB dual channel. AMD Athlon Gold 3150U ini adalah CPU yang rilis pada 7 Januari 2020 dengan kode name itu DALI. CPU ini memiliki 2 core 4 thread dengan base clock di 2,4 GHz dan TDP 15 Watt. Kemudian CPU ini masuk ke produk line AMD Athlon Mobile Processor with Radeon Graphics, yang artinya CPU ini dilengkapi dengan integrated GPU. Dan untuk integrated GPU-nya itu adalah Radeon RX Vega 3. Seperti biasa, proses pengujian ini dilakukan dengan kondisi colok charger dan power mode-nya itu diubah ke best performance. Oke, kita langsung masuk ke pengujian yang pertama. Pengujian menggunakan Cinebench R15 dapat skor multicore 292 dan single core 121. Skor ini nggak terlalu berbeda jauh dengan skor yang didapat AMD Athlon Silver 3050U pada pengujian gua di laptop HP 14S beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk konsistensinya juga cukup stabil, dalam 5 kali pengujian skor yang didapat itu cuma beda-beda sedikit, nggak ada penurunan performa yang signifikan. Selanjutnya untuk Geekbench 5 mendapat skor 754 untuk single core dan 1479 untuk multicore. Skor single core-nya ini cuma beda 4 poin dengan AMD Athlon Silver 3050U, sementara untuk skor multicore-nya itu perbedaannya lumayan jauh, sampai sekitar 100-an lebih. Terakhir pengujian menggunakan 3D Mark Firestrike dapat skor di angka 1166. Oke, lanjut ke pengujian game. Game yang pertama gue coba adalah Shadow of the Tomb Raider dengan setting low preset resolusi 768p, DirectX 12 on dan AMD Fidelity FX on. Game ini mendapatkan rata-rata FPS 26,1 dengan 1% low-nya 11,1 fps. Di game ini kerasa banget banyak frame drop dan menurut gua jadi kurang playable. Ya mungkin emang game Shadow of the Tomb Raider ini terlalu berat untuk AMD Athlon Gold 3150U bahkan di setting low preset.
Lanjut game kedua ada Euro Truck Simulator 2. Di sini gue melakukan dua pengujian. Low preset dengan resolusi 768p dan medium preset dengan resolusi yang sama. Untuk low preset resolusi 768p dapat rata-rata 80 fps dengan 1% low 64,3 fps. Kemudian untuk medium preset dapat rata-rata di 48,9 fps dengan 1% low 40,7 fps. Dari sini kita bisa lihat untuk game Euro Truck Simulator 2 akan lebih playable main di setting low preset. Tentu aja grafisnya jadi jauh dari kata bagus, tapi seenggaknya kita bisa dapetin FPS yang stabil di kisaran 60 FPS. Untuk experience yang lebih smooth, gue saranin buat aktifin VSync di setting gamenya. Emang FPS-nya jadi stuck di 60 FPS, cuma pengalamannya tuh bakalan smooth. Lanjut game ketiga ada Valorant. Sama kayak sebelumnya, di Valorant gue nyobain dua preset, low dan medium dengan resolusi 768p. Untuk low preset dapat rata-rata FPS 87 dengan 1% low di 38,3 fps. Kemudian untuk medium preset dapat rata-rata 83,5 fps dengan 1% low 34 fps. Menurut gue hasil segini udah cukup playable ya kalau kalian emang seorang gamer casual yang main Valorant itu sekedar cari fun aja, nggak kompetitif-kompetitif amat lah. Terakhir ada game Genshin Impact dengan setting custom lowest resolusi 768p dan FPS disetkan 60, hasilnya dapat FPS rata-rata di 37,9 dan 1% low di 18,8 fps. Kalau kondisi sepi sih nggak ada masalah ya, masih terbilang lumayan lah buat dimainin. Tapi ketika kondisi udah rame, banyak monster, kemudian ada animasi juga, bakalan lumayan berasa frame dropnya. Selanjutnya gue coba buat render video 4K 30 fps berdurasi 1 menit ke format H264 1080p membutuhkan waktu 3 menit 34 detik. Kemudian untuk suhu idle dari AMD Athlon Gold 3150 ini ada di minimal 50,1 derajat Celcius dan maksimal 63,1 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu full load maksimalnya bisa nyentuh angka sampai 97 derajat Celcius, yang mana tergolong panas ya. Tapi gue sih nggak ngerasain panas sama sekali di area permukaan keyboard laptop ini. Terus ketika full load, suara fan dari laptopnya ini bakalan kedengeran jadi lebih keras. Kesimpulannya, performa Asus M409DA atau khususnya performa AMD Athlon Gold 3150 ini masih cukup mumpuni buat dipakai di tahun 2022. Mulai dari buat kebutuhan office, foto dan video editing ringan, sampai main game tipis-tipis dengan setting rata kiri tentunya. Apalagi dengan dukungan NVMe SSD 512GB yang speednya kencang. Tapi dengan catatan juga ya, nambahin satu keping RAM 4GB lagi supaya jadi dual channel 8GB. Berdasarkan informasi yang gue dapat, laptop ini dijual di harga 5 jutaan. Tapi kalau gue lihat sekarang sih, stok laptop ini udah lumayan langka di marketplace. Rata-rata itu adanya yang udah versi CPU AMD Ryzen. Nanti deh kalau gue nemu linknya bakalan gue taruh di kolom deskripsi video ini. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka, tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.